Dulu sih,
Itu apa? Ada biasanya. Iya, contohnya malah Percaya diri itu. Bisa mengelola secara mama dulu Mana terakhir ke Jogja April. Ada kemarin baru adik saya di sana. Tes. Jadi yang di luar supaya masuk ya. Cek kalau Ustaz yang di dalam mana? Itu anak mana? Amma ba'du. Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu dari Pak Fatmi dan Ibu Heru dan Bapak Syarif dan kawan-kawan semuanya, Ibu Widi, Ibu Asmi, Ibu Susan dan kawan-kawan semuanya ya. Di mana pada sore hari ini kemudian sesama buka bersama dan berbagi bersama merayakan di Yayasan Yatim Piatu Ketapang Jakarta. Kami sangat berterima kasih, suatu kehormatan kehadiran Bapak Ibu semuanya, Bapak Syarif, Mbak Sipani, BR dan kawan-kawan semuanya. Mungkin kami hanya dapat membalas doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membalas segala amal soleh ini, semoga kita semuanya sehat walafiat, diberikan kemudahan dan kelancaran segala aktivitasnya, kabulkan segala doa dan hajatnya, berikan rezeki yang berkah. Sebagai ucapan terima kasih kami kepada Mas Syarif, Mbak Sukatmi, Bu Heru dan kawan-kawan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan membalasnya segala amal soleh ini. Demikian sambutan dari Ketua Yayasan Yatim Piatu Jakarta, dan acara nanti singkat, mungkin sambutan selanjutnya diwakili oleh kawan-kawan, terus ceramah, buka puasa bersama, sholat maghrib dan Ramadan. Demikian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di tempat yang mulia ini di kaki Yayasan Yatim Piatu Ketapang Jakarta. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah seluruh berkahnya kami. Juga kepada adik-adik, anak-anak tercinta ya, seluruh yatim piatu binaan dari yayasan ini. Sungguh sangat terhormat Pak, hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Perkenankan kami dari Yayasan Ibu Trimurti yang pada bulan ini, bulan Juli 2015 baru berdiri. Grand launchingnya nanti direncanakan bulan September 2015. Perlu diketahui
ya kami perkenalkan dulu. Kami datang ke sini dengan 5 orang ya. Saya sendiri sebagai wakil ketua Syarif Kurniawan. Hadir juga Ibu Heru selaku berarti pembina. Ibu Heru adalah menantu dari Ibu Trimurti. Berarti istri dari anak bungsu Pak Heru Baskoro. Kemudian Ibu Atmi selaku humas, Ibu Widi selaku sekretaris, dan ini istri saya tercinta. Kami tidak bisa datang satu rombongan Pak karena berbagai hal kegiatan. Selain pandang sedikit, Ibu Trimurti adalah masyarakat mengenal dengan seorang guru. Juga dia seorang jurnalis, seorang penulis, seorang menteri perempuan pertama era Soekarno, kabinet Amir Syarifuddin kalau nggak salah. Beliau sebelum meninggal menitipkan wasiat kepada Ibu Heru untuk mendirikan sebuah yayasan yang mungkin ya kita secara kedepannya akan memandang bahwa inilah yang akan mewujudkan segala cita-citanya ke depan gitu. Yang kita akan fokus insya Allah kepada pendidikan dan kemanusiaan. Termasuk pada hari ini kita hadir ke tempat dalam rangka kemanusiaan. Kita berbagi di bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini kepada anak-anak. Secara umum kita di sini adalah bersilaturahim, ya, berbagi bersama. Karena dengan berbagi bersama, alhamdulillah segala kebaikan ya yang akan kita berikan kepada anak kembali kepada diri kita masing-masing kebaikannya. Minta maaf segala kekurangan pada hari ini kita datang dengan blocking tim gitu. Tapi terima kasih sudah disambut luar biasa di sini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syarif dan kawan-kawan semuanya yang telah memberikan suatu sejarah, yaitu berdirinya Yayasan Trimurti. Ibu Trimurti ya. Iya. Jadi Ibu Trimurti mantan Menteri Peranan Wanita ya. Menteri Perburuan di zaman Soekarno. Ya, sama tenaga kerja. Jadi Ibu Heru ini termasuk menantu daripada mantan Ibu Menteri era Pak Soekarno gitu ya. Ini adalah suatu sejarah ya yang harus dicatat. Termasuk Yayasan Yatim Piatu Jakarta ini adalah didirikan anak-anak veteran juga, anak-anak pejuang. Jadi nyambung gitu ya, nyambung. Jadi ada kaitannya. Itu insya Allah di samping kita adalah Allah dan para malaikat, tetapi pejabat dan penguasa itu akan memerintahkan kita. Insya Allah gitu Bu ya. Jadi Allah dan para malaikat itu pengawal kita ini di belakang kita ya. Tapi sesama manusia, pejabat dan penguasa itu harus memperhitungkan kita. Agak sembarangan artinya begitu ya. Insya Allah begitu ya. Karena orang tua atau mertua dari perjuangan orang tuanya yang begitu gigih mempertahankan republik ini. Maksudnya Mas. Oh ya, ini makamnya di Hutan Buah itu, di makam pahlawan Suramadu Malang. Benar? Saya. Oh Bapak 1925. Iya. Nah itu ceritanya bapak saya itu yang dipercaya Sunan Giri. Bapak saya itu keturunan dari Sunan Kudus, tapi disenjatai. Kalau yang tadi Sudirjo mantan Bupati Lamongan, Kolonel Muhaji Wijaya mantan Wali Kota Surabaya, itu barisan depan itu dari Angkatan Darat
kita ke Alwi tempat utama itu kita harus tempat bayangkan. Bapak siapa pernah bercerita kamu para malaikat, tapi pejabat TNI Polri dan sipil pun, maka kami harus diperhitungkan. Kami harus diperhatikan ke depan nanti. Sekarang belum. Dibiarkan Indonesia menjadi Uni Soviet kedua, hancur dan hilang dari peta dunia, tinggal nama. DPR RI, pejabat tinggi Sumatera, jangan dibiarkan Indonesia menjadi Uni Soviet kedua, hancur dan hilang dari peta di istana ya, jangan aja. Meneratakan bendera putih. Pembunuh di dunia itu sadis adalah teroris. Pertama, lebih sadis lagi adalah narkoba, koruptor. Koruptor ini lebih sadis daripada narkoba dan teroris. Karena koruptor bisa membunuh bangsa dan negara, dan narkoba, teroris narkoba itu adalah pendusta agama. Dan akibat yang ditimbulkan daripada pendusta agama itu adalah teroris. Belum ratusan orang meninggal. Ngeri kan? Ya, narkoba waduh, hampir sampai itu berapa puluh orang meninggal. Koruptor wah bisa bunuh bangsa dan negara, kehidupan lebih dahsyat dari kami. Siapakah? Pendusta agama. Suami sebaliknya marah, presiden pimpinan dosa kepada bawahan kan pasti marah kan? Kita dosa kepada Allah, Allah marah juga. Siapakah pendosa kepada Allah? Siapakah pendosa-pendosa agama itu? Itulah yang mengartikan ayat yang tidak dimakan orang surat Al-Baqarah. Belum lama sandalis buku itu, waktu peristiwa Merapi, tsunami dulu ada. Nah itu buku itu saya tulis berdasarkan apa namanya kehidupan yang selama ini terjadi, di mana banyak ini wajahnya cerah-cerah semua nih ya, insyaallah ya, alhamdulillah. Kalau cerah-cerah gini berarti biasanya habis makan ya? Oh enggak ya. Biasanya puasa ya, insyaallah ya. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini hari pertama kalinya saya kesini ya, bersilaturahim dengan teman-teman semua di sini. Dan insyaallah kita sebagai muslim memang diwajibkan untuk saling silaturahim biar kita saling mengenal, gitu ya. Ya kita saling mengenal. Dan yang terbaik di antara kita itu kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling takwa. Nah lewat Ramadan ini adik-adik sekalian dan juga hadirin yang saya hormati, lewat Ramadan ini juga kita bisa meningkatkan ketakwaan itu ya, bisa meningkatkan ketakwaan itu yang dengannya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik sekalian, dalam pertemuan kita yang sangat singkat ini, saya ingin kembali mengangkat cerita Rasulullah SAW. Adik-adik mungkin semua sudah tahu ya, Rasulullah SAW itu juga adalah seorang anak yatim. Siapa nama ibunya? Aminah. Oh pintar. Yang sebelah kanan pintar, yang sebelah kiri nggak tahu dia, nggak tahu apa belum belajar gitu ya. Coba ditanya lagi, nama ibunya Rasulullah siapa? Nah,
Bapaknya siapa? Abdullah. Pintar-pintar semua. Insya Allah punya masa depan cerah. Nah, Rasulullah SAW jadi ternyata bukan orang yang dilahirkan dalam keadaan berkecukupan, bukan sosok yang ternyata hidup dalam kemewahan dari awal hidupnya, ya. Rasulullah SAW itu yang kita kenal, yang di akhir hayatnya itu menguasai satu daerah Hijaz. Hijaz itu sekarang itu ada 10 negara Arab ya, adik-adik sekalian. Itu semua dikuasai oleh Rasulullah SAW sepeninggalan beliau. Jadi kalau kita hitung-hitung, Hijaz itu kekuasaannya Rasulullah SAW ketika dia meninggal, itu bisa dikatakan 5 atau 6 kalinya Pulau Jawa. 5 atau 6 kalinya Pulau Jawa, ya, luar biasa. Kita perhatikan hadirin sekalian, nabi-nabi dulu, ya, nabi-nabi dulu sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, ya, sebelum keberadaan Rasulullah, ada yang 950 tahun itu berdakwah, pengikutnya itu cuma 10 atau 20 orang, nggak sampai 50 orang. Siapa yang tahu nama nabinya? Yang tahu nama nabinya? Yang tahu nama nabinya boleh buka puasa duluan. Silakan kalau mau saya. Siapa nama nabi yang berdakwah 950 tahun pengikutnya sedikit? Nabi Nuh. Oh, pintar. Siapa namanya? Ah, iya. Tapi bukan pengikut Nabi Nuh ya, bukan ya. Jadi Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, pengikutnya sedikit. Pengikutnya itu yang naik di kapalnya, ya. Bahkan anaknya sendiri yang namanya Kan'an itu kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Rasulullah SAW hanya dalam jangka 23 tahun kepemimpinan beliau sudah menjadikan semua bangsa Arab itu memeluk Islam. Dan kalau kita baca di sejarah-sejarah itu adik-adik sekalian, ketika Rasulullah wafat, ketika Rasulullah sebelum wafatnya ya, ketika beliau itu melaksanakan haji wada, haji perpisahan di tahun ke-8 Hijriah, ya, itu Rasulullah SAW memiliki 200.000 sahabat, memiliki 200.000 sahabat dan menguasai seluruh Hijaz. Rasulullah SAW juga di akhir hayatnya ternyata juga meninggalkan banyak. Rasulullah juga di masa-masa mudanya, kalau kita baca sejarahnya ya, itu juga menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses. Bayangkan adik-adik sekalian, beliau umur 25 tahun itu sudah memiliki uang 1 miliar. 25 tahun, seorang pedagang sukses, dan beliau menikahi seorang janda kaya yang namanya siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ini dulu itu jadi rebutannya orang Quraisy, ya. Dari ketumpatnya Quraisy ya. Istilahnya itu kalau kita sekarang bilang itu dari anggota dewannya banyak yang tergila-gila sama Khadijah, gitu ya. Dari pedagang-pedagang besar semua suka sama Khadijah. Ternyata Khadijah ini sukanya sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi punya daya tarik sendiri, gitu ya. Punya daya tarik sendiri. Nah, kita lihat kesuksesan Rasulullah SAW ini ya. Ya, balik kesuksesannya beliau SAW ini, ternyata beliau ini bukan keturunan ningrat. Bukan apa? Bukan keturunan ningrat. Kalau orang Jawa bilang darah biru ya. Padahal kalau dibedah kayaknya darahnya nggak biru-biru amat itu ya. Merah juga kan? Kalau darah biru itu paus ya. Jadi nggak bisa hidup di darat tuh kalau apa? Kalau dia darahnya biru sebenarnya gitu, hidupnya di laut. Nah, tapi Rasulullah SAW adalah seorang anak yatim. Seorang siapa? Anak yatim. Umur ketika beliau belum dilahirkan saja sudah kehilangan bapaknya yang bernamanya Abdullah. Ketika beliau umur 6 tahun, ya, kehilangan ibunya Aminah. Dan ketika beliau berumur 8 tahun, setelah diasuh oleh kakeknya 2 tahun, beliau kehilangan kakeknya yang sangat menyayangi beliau yang namanya Abdul Muttalib. Pintar-pintar. Nah, adik-adik sekalian, dari pengalaman Rasulullah SAW ini kita bisa ngambil satu pelajaran penting adik-adik sekalian, bahwa untuk menjadi sukses
untuk menjadi orang-orang yang berpengaruh tidak selalu harus dimulai dari keluarga kaya, tidak harus selalu dimulai dari keturunan ningrat, tidak harus dimulai dari keluarga yang berada. Bahkan Rasulullah SAW membuktikan dirinya meskipun dengan perjuangan yang luar biasa. Rasulullah SAW itu ketika umur 8 tahun itu sudah mulai menggembala kambing, ya, itu ikut lagunya Tasya tuh. Nah, ada yang apa lagunya Tasya? Aku adalah anak gembala, pintar, ya. Jadi Rasulullah itu menggembala kambing umur 8 tahun, adik-adik. Adik-adik di sini adik sudah menggembala kambing? Nggak ada kambing di Jakarta, ya. Gembala motor, ngojek. Jadi Rasulullah SAW itu sudah bekerja umurnya sangat kecil, 8 tahun. Beliau tidak mau berpangku tangan mengharapkan belanja, mengharapkan jajan dari Abu Thalib, pamannya beliau. Meskipun pamannya beliau Abu Thalib sangat menyayangi Rasulullah, ya. Jadi beliau tidak bergantung pada pamannya. Beliau ingin mandiri. Dan itulah sebabnya Rasulullah SAW itu, karena beliau adalah seorang berangkat dari seorang anak yatim, beliau berwasiat kepada orang-orang, ya, kepada kaum muslimin, bahwa barang siapa yang mengantungi anak yatim, kedudukannya di sisi Allah, di sisi Rasulullah SAW itu sangat dekat. Dan ketika ditanya bagaimana dekatnya Rasulullah, kahatai, kata Rasulullah, seperti dua jari ini. Jadi beliau melihat memperlihatkan jarinya dua sangat dekat antara jari tunjuk dengan jari tengahnya. Jadi orang-orang yang menyantungi anak yatim, ya, berbelas kasihan ke ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau dekat sama Rasul, berarti tingkatan surganya itu yang keempat, yang paling tinggi itu surga apa sih? Adik-adik sekalian, sekali lagi saya ingin memberikan semangat kepada adik-adik sekalian, ya, bahwa kalau kalian ingin sukses, tidak harus kalian berasal dari kalangan atas, kalangan berada, pendidikan, itu ya. Setiap bulannya beliau mendapatkan gaji dari Penduduk Makkah itu sebanyak 3 dirham. 1 dirham itu sekitar kira-kira sekarang, ya, 1 dirham itu sekitar 200.000. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika min tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna, Allahumma as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la
ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afuwwun wa bika amantu wa 'ala rizqika attaqu bi rahmatika ya arhamar rahimin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma belum Yang penting anak-anak dulu, anak-anaknya dulu. ya Allah bener enggak? Ya nanti kan. Nanti gampang. Ya ya. Ya belum. Allahumma barik fi ma razaqtana wa qina adzabannar amin Bapak batalin dulu.
Oh iya. Asal dimakan, bukan dibawa pulang. Enggak, udah minum aja. Udah, Bos. Habis makan, kan sholat ya. Ya, dimakan dulu. Acara-acara seperti ini saya sangat berharap sering mengadakan santunan seperti ini ya. Karena sangat bagus untuk saling berbagi di bulan Ramadan ya. Saling memberikan semangat kepada para yatim, para duafa, sehingga mereka juga punya motivasi hidup. Sehingga insya Allah kita berharap dari mereka-mereka inilah kemudian muncullah tokoh-tokoh nasional yang hebat, yang luar biasa, yang menjadi tonggak dari kebangkitan bangsa ini insya Allah. Dimulai dari hal-hal yang kecil seperti ini insya Allah. Mungkin itu saya. Jadi sekarang yang anak yatim baris.
berdiri. Kita harus foto dulu. Foto dulu. Ambil sandal. Mana Yasin? Ketapan. Berlima. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Ambil sandalnya. Apa sih? Bang, sini pakai sendal. Pakai sendal, aku nggak pakai sendal. Berlima. Sama ya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada sadarnya nggak boleh masuk lagi ya? Nggak boleh masuk lagi. Ini ya. Ada 20. Setiap menjelang buka kita doa dzikir dan bila mana ada yang menyumbang makanan ya kita siapkan, tapi kalau enggak ya kita pengadaan semampunya begitu. Setiap hari buka puasa. Jumlahnya ada berapa, Pak? Kalau dikumpulkan seluruhnya ada 200. 200. Ya, tapi untuk saat ini cuma 100 anak. Karena yang 35, yang 50 ada acara di luar buka puasa bersama kayak gitu. Iya. Oke, dengan Pak siapa? Pak Kuku Budi Darmawijoyo. Budi. Dari Yayasan Yatim Piatu Ketapang Jakarta.